Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu yang saya hormati, dosen penguji kinerja PPG dalam jabatan Kementerian Agama BES 3 tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ridwan SPD. Saya seorang guru bahasa Arab di MTS Negeri 1 Jakarta Selatan. Saat ini saya terdaftar sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan Kementerian Agama BES 3 tahun 2025 di LPTK Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. Pada hari ini, Kamis tanggal 9 Oktober 2025, saya akan melaksanakan praktik mengajar di kelas 7 dengan materi Al-Marafiqul Madrasiyah dan submateri Mubtada Isim Isyarah dan Khobar Na'at atau Zorof Makan dengan metode pembelajaran Problem Based Learning atau yang sering dikenal PBL. Terima kasih, selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sobahul khair. Kaifa halukum ayyuhat tulab? Alhamdulillah. Madza darsunal an? Baik, qabla nata'allam hayya bina naftah bi qiraatil Fatihah. Sebelum kita mulai, kita membaca doa terlebih dahulu. Silahkan ketua kelas untuk memimpin doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Qabla nata'allam hayya bina nahtawi kashful ghiyab awalan ya. Sebelum kita lanjutkan ke materi, saya ingin mengabsen satu persatu terlebih dahulu. Abdul Haikal Abdillah, Amira Sabilah Izzati, Asila Az-Zikra, Bianca Arifah Rashidin, Jabbar Wali Ammar, Muhammad Ali Ahsan, Nadifa Hasna Humaira. Oke, alhamdulillahirabbil alamin. Sebelum kita lanjut, saya ingin mengecek kesiapan kalian dalam belajar ya. Isti'adatum? Oke, kalian siap belajar? Ya. Coba sebelum kita belajar, kalian boleh berdiri terlebih dahulu. Kita akan melakukan ice breaking dengan menyanyi lagu Di Sini Senang tapi menggunakan Oke, halas. Ya, silahkan duduk kembali. Terima kasih ya. Oke. Setelah kita melakukan pengecekan kesiapan, saya ingin menanyakan kembali materi kita yang kemarin kita pelajari. Ya, masih ingat materi yang kemarin? Masih. Siapa yang ingat? Oke, Bianca, silahkan. Apa? Materi kemarin itu tentang Marafiqul Madrasiyah. Apa itu Marafiqul Madrasiyah? Marafiqul Madrasiyah itu adalah fasilitas sekolah. Fasilitas sekolah. Oke, bagus. Terima kasih Bianca ya. Masih ingat nazoman tentang fasilitas sekolah? Masih? Oke, mari kita bernyanyi bersama-sama tentang fasilitas sekolah. Wahid isna salasa.
Hazihi ghurfatun. Ini nama ruang Ghurfatul Mudaris, itu ruang guru. Ghurfatul Sihati, itu UKS. Tilkal Maktabah, itu perpustakaan. Oke, alhamdulillahirobbilalamin. Kalian masih ingat tentang nama ruangan di sekolah ya? Baik, kita lanjutkan ke materi kita. Tapi sebelum kita lanjutkan, saya akan terlebih dahulu memberikan tentang alur tujuan belajar kita hari ini ya. Tujuan pembelajaran kita hari ini, yang pertama, menjelaskan pengertian mubtada, isyarah, khobar, naat, atau zorof makan. Kedua, kalian mampu menerjemahkan dengan benar kalimat yang didengar. Ketiga, kalian menyusun kalimat. Yang keempat, menyimpulkan mubtada isyarah dan khobar naat atau zorof makan sesuai pengamatan hasil diskusi masing-masing. Oke? Nah, kita lanjut ke materi kita. Materi kita tentang mubtada isim isyarah dan khobar naat atau zorof makan. Halatil ula, pada semester pertama kita sudah belajar tentang mubtada dan khobar. Ya, masih ingat apa itu mubtada dan khobar? Masih. Coba, siapa yang masih ingat mubtada khobar? Oke, apa itu mubtada khobar? Oke, terima kasih Malika ya. Bagus. Jadi mubtada itu adalah isim yang berada di awal kalimat dan sebagai subjek, dan khobar itu adalah isim yang kedua setelah mubtada dan sebagai predikat. Contohnya, lihat, coba baca yang di depan. Apa artinya? Mana yang jadi mubtada? Yang jadi khobar? Oke, ini adalah contoh mubtada dan khobar. Tapi materi kita pada hari ini adalah tentang mubtada isyarah dan khobar naat atau zorof makan. Nah, ini ada sebuah permasalahan. Yang biasanya mubtada sama khobar itu dari bentuk tunggal mufrad, sekarang ada tambahan tentang mubtada yang terbuat dari isim isyarah, khobarnya dari naat atau zorof makan. Kayak gimana contohnya? Kita lihat ya. Nah, ini materi kita pada hari ini ya. Contoh mubtada isyarah dan khobar naat. Tilkal maktabatu kabiratun. Coba baca bareng-bareng. Tilkal maktabatu kabiratun. Apa artinya? Perpustakaan itu besar. Mana yang menjadi mubtada isyarah? Tilkal maktabatu. Mana yang menjadi khobar naat? Kabiratun. Oke, ini adalah contoh mubtada isyarah dan khobar naat. Ini untuk yang muannas. Yang muzakarnya coba. Ada yang bisa yang muzakkar? Tinggal diganti saja ya. Dari tilka menjadi apa? Zalika. Nanti isim atau khobarnya juga diganti menjadi muzakkar. Cirinya muzakkar apa? Ada? Ciri muzakkar itu tidak ada tamar butohnya. Oke, baik, bagus ya. Nah, sekarang saya akan memberikan kalian menjadi sebuah kelompok. Udah siap kelompoknya? Oke, udah siap ya. Jadi nanti tugas kelompoknya, kalian akan yang pertama menganalisis tentang mana itu mubtada dan isim isyarah, mubtada isyarah dan khobar naat atau zorof. Kemudian kalian menganalisis muzakkar dan muannasnya. Yang kedua, kalian menerjemahkan ya. Kalian tulis mana mubtada isyarahnya, mana khobar naat atau zorofnya. Kemudian kalian terjemahkan. Oke, ada berapa kelompok di sini? Ada 5 ya. Oke. Likulli firqatin fataqaddam ilal amam. Setiap kelompok silahkan perwakilan 1 orang untuk maju ke depan. Kelompok pertama silahkan.
Maju. Kelompok kedua. Kelompok ketiga. Kelompok keempat. Kelompok 5. Sudah siap semuanya? Oke. Saya sudah memberikan lembar kerja peserta didik kepada setiap kelompok. Di sana terdapat 2 teks yang mana berisikan salah satunya tentang materi kita, mubtada isyarah dan khobar naat atau dzaraf makan. Nah, kalian pertama silahkan cari contoh mubtada isyarah dan khobar naat. Yang pertama, yang kedua mubtada isyarah, khobarnya dzaraf makan. Itu aja 2 ya. Kemudian setelah itu kalian tentukan mana mubtada isyarahnya, mana khobar naatnya. Mana mubtada isyarahnya, mana khobar dzaraf makannya. 2. Yang ketiga kalian terjemahkan artinya. Bisa? Paham tuh? Oke. Silahkan sekarang boleh dikerjakan. Ini namanya dalam kurikulum Merdeka pembelajaran berdiferensiasi ya. Silahkan setiap kelompok berdiskusi tentang lembar kerja peserta didik yang sudah saya berikan. Gimana? Benar, iya, kita kerjakan ya. Tulis jawabannya. Di bawahnya aja boleh. 1, 2, 3. Nomor 1, contoh yang mubtada isyarah, khobarnya naat. Cari di 2 teks itu ya. Pokoknya ini nyambung. Enggak berarti satu-satu ya. Ini nyambung. Cari aja di antara 2 teks itu. Yang pertama, khobar dari dzaraf, khobar dari isyarah, mubtada isyarah, khobarnya dzaraf, khobarnya naat. Yang kedua, mubtada isyarah, khobarnya dzaraf makan. Yang Benar kalau ada ya. haza Benar taman ini atau ini taman? ini taman. Ini taman yang mubtada isyarah itu apa sih? Mubtada itu awal kalimat, isyarah itu adalah kata tunjuk. Contohnya gitu ya. Kemudian khobar naat itu apa? Khobar apa? Naat apa? Kemudian yang kedua, mubtada isyarah sama khobar dzaraf makan itu apa? Kemudian contohnya. Oke? Nih. Mubtada isyarah, khobarnya naat. Kayak gini contohnya. Cari. Mubtada isyarah, khobarnya naat. Itu jawaban nomor 1. Jawaban nomor 2 yang ini ya. Kamu cari ya. Maksudnya jawaban nomor 1 sama jawaban nomor 2 yang diterjemahkan. Ya, boleh. Kenapa? Hasilnya. Tadi nyuruhnya 2 ya. Masing-masing satu dari kertasnya atau ini? Enggak, ini nyambung. Jadi satu-satu aja. Satu. Pilih salah satu dari Pilih satu aja dari 2 kertas itu. Dari 2 kertas itu pilih satu aja. Ini berkaitan enggak? Ya, nyambung sama yang itu. Nyambung ya? Satu apa gitu. Ya satu contoh aja emang. Iya, satu contoh. Cari isi 1 ya. Yang nomor 2 yang ini nih. Mubtada isyarah, khobarnya dzaraf, yang ada huruf dzarafnya fauqa amama. Ya, di sini ada atau di teks 1 lihat. Nah, itu nomor 2 jawabannya. Nomor 3, kamu terjemahin jawaban nomor 1 sama nomor 2. Oke. Nomor 1 ini, nomor 2 ini. Ya. Silakan ya. Ya. Itu termasuk ya kayak saatin kan jam. Iya. Iya. Oke, sama ya. Kayak tadi itu hari saatin jamil. Nah, itu sama. Ya itu maksudnya ya. Ya nanti presentasi. Ada yang masih bingung? Tidak, ya silahkan dikerjakan ya.
Nah, ada ya. Itu betul. Ada pertanyaan lagi? Oke, udah semua ya. Oke, udah semua. Ya, saya lihat udah semua tuh ya. Nah, sekarang saya mau nanya dari setiap kelompok. Tiba alal maktabi. Hazihil Hakibah hakibah alal maktab. alal maktabi. Apa artinya? Tas ini di atas meja. Ini tas di atas meja. Mana contoh mubtada isyarahnya? Mubtada isyarahnya itu hazihil hakibah. Hazil hakibah. Mana yang jadi contoh khobar zorof makannya? Alal maktabi. Alal maktabi. Oke, betul. Beri tepuk tangan untuk kelompok 5. Hazihil saburatun alal haiz. Yang keras nih bacanya. Hazihis Sama apa sama? hazihis sa'ah. Ya, baca coba itu apa? Itu ya. Baca. Tambahkan isyarahnya, kan ada itu isyarahnya. Hazihis satu fokus. Ya, yang keras. Mana sih? Mas. Hazihi sa'atun jamilun. Jamilatun. Itu contoh mubtada isyarah khobarnya naat. Coba yang mau satu lagi contohnya. Oke. Ulangi ya. Mubtada isyarah khobar zorof makan. Ya, itu. Coba. Hadhil madrasati fi syari' Sudirman raqmu 5. Hazihil madrasatu fi syari Sudirman raqmu 5. Apa artinya? Sekolah sekolah ini berada di Jalan Sudirman nomor 5. Oke, betul. Mana yang menjadi mubtada isyarahnya? Hadhil madrasah Yang menjadi khobar zarofnya? fi syari'. Fi syari. Oke, betul. Beri aplaus untuk kelompok 5. Apa artinya? Ini kelas yang luas. Ulangi. Ini kelas yang luas. Mana yang menjadi contoh mubtada isyarah? Hadza faslun. Yang menjadi contoh khobar naat? Wasi'un. Apa artinya wasi'un? Luas. Oke, itu adalah contoh nomor 1. Sekarang nomor 2. Khobar isyarah, mubtada isyarah, khobar zaraf makan. Hadhihi saburatu 'alal haithi. Baca bareng-bareng. Hadhihi saburatu 'alal haithi. Apa artinya? Ini papan tulis di atas Dinding. Oke. Ini papan tulis di atas dinding. Mana contoh mubtada isyarahnya? Khobar zarofnya? Mana huruf zarofnya? Apa artinya ala? Di atas. Oke, beri aplaus untuk semua kelompok. Alhamdulillah, ya, pengerjaan LKPD-nya sudah selesai. Sekarang saya ingin kalian berdiskusi kelompok, kemudian kalian menyusun kalimat masing-masing satu, ya, bebas. Pertama, setiap kelompok menyiapkan kertas lembar, ya, kertas lembar. Kemudian tugas pertama, kamu cari contoh mubtada isyarah khobar naat, ya, dari kata lain selain yang teks yang saya berikan. Boleh lihat di buku ada, ya. Yang kedua, cari contoh mubtada isyarah khobarnya zorof makan. Kemudian kamu analisis mana yang menjadi mubtada isyarah, khobar naat dan khobar zorof makan. Setelah itu selesai, kamu terjemahkan. Nanti setiap kelompok baru maju ke depan. Itu aturannya ya. Kalian mempresentasikan
Pertama, tadi apa sebelum kalian menganalisis, kamu tulis terlebih dahulu definisinya. Mubtada isyarah itu apa, khobar naat itu apa. Kemudian sama mubtada isyarah sama khobar zorof. Khobar itu apa, zorof makan itu apa. Iya, itu dirangkum ya, dirangkum definisinya. Kemudian baru contoh. Nah, itu yang akan kamu presentasikan nanti. Setiap kelompok maju nanti. Oke, silakan. Kita kasih lembar. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang mubtada isyarah plus khobar dari naat dan mubtada isyarah plus khobar dari zorof makan. Mubtada adalah kata benda atau isim yang berada di awal kalimat dan berkedudukan sebagai subjek. Khobar adalah kata benda setelah mubtada. Naat adalah kata yang memberikan sifat atau karakteristik. Contoh kalimatnya yaitu zalikal maqsafu jadid. Artinya kantin itu baru. Mubtada isyarah khobar dari zorof makan. Zorof makan adalah keterangan tempat. Contoh kalimat zalika maidanu amamal ma'mal. Artinya adalah kantin ibu baru. Artinya adalah lapangan itu ada di depan laboratorium. Syukran, sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Konnichiwa. Jika orang Korea mengucapkan annyeonghaseyo, sudah sepatutnya kita sebagai orang Islam mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita di sini akan mempresentasikan hasil diskusi tugas bahasa Arab. Saya akan menjelaskan tentang mubtada isyarah. Mubtada isyarah adalah isim yang berada di awal kalimat dan berkedudukan sebagai subjek dan menggunakan kata tunjuk. Saya akan menjelaskan khobar naat, isim yang berada setelah mubtada dan berkedudukan sebagai predikat yang menggunakan kata sifat. Saya akan menjelaskan contoh dari mubtada isyarah dan khabar naat, yaitu hadzal bustanu kabirun wa jamilun. Artinya, ini taman yang besar dan indah. Mubtada isyarahnya itu adalah hadzal bustan, khabar naatnya kabirun wa jamilun. Saya akan menjelaskan tentang mubtada isyarah, yaitu isim yang berada di awal kalimat dan berkedudukan sebagai subjek dan menggunakan kata tunjuk. Saya akan menjelaskan khabar zorof makan, isim yang berada setelah mubtada dan berkedudukan sebagai predikat dan memberikan keterangan tempat. Saya akan menjelaskan contohnya, contoh mubtada isyarah dan khabar zorof makan, yaitu tilkal maktabatu janibal ma'mal. Mubtada isyarahnya yaitu tilka maktabah, khabar zorof makannya yaitu janibah ma'mal. Artinya perpustakaan itu di samping laboratorium. Demikian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ron kepada kelompok 5 ya. Silahkan dikumpulkan tugasnya. Ya. Oke, syukran kelompok. Kita dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Saya akan menjelaskan pengertian dari mubtada isyarah, khobar naat, dan khobar zorof makan. Mubtada adalah isim atau kata benda yang berada di awal kalimat dan berkedudukan sebagai subjek. Isyarah adalah kata tunjuk yang dipakai untuk menunjukkan sesuatu, baik jauh ataupun dekat. Khobar adalah kata yang berada setelah mubtada dan berkedudukan sebagai predikat. Khobar naat adalah kata yang memberikan sifat tertentu pada kata yang ada di depannya. Khobar zorof makan adalah kata yang berkedudukan sebagai keterangan tempat.
Contoh kalimat mubtada isyarah plus khabar na'at. Hadzal hamammu nazifun. Artinya kamar mandi ini bersih. Mubtada isyarah ditambah khabar dzarf makan. Hadzal maghzanu fi idarati. Artinya gudang ini ada di dalam kantor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok 2. Karena kita sudah melakukan diskusi kelompok, saya kali ini akan mengevaluasi secara mandiri hasil belajar kita pada hari ini tentang mubtada isim isyarah khabar na'at atau dzaraf makan. Saya akan menyiapkan soal berbentuk quizzes. Kalian boleh siapkan HP kalian masing-masing. Saya akan mengirimkan soal kepada kalian. Silakan nanti dikerjakan masing-masing. Ada 10 soal. Jadi siapkan nantinya. Nah, saya akan mengirimkan soal ini. Boleh langsung dikerjakan? Bisa? Silakan dikerjakan. Ada kalimat berikut. Ini nulisnya pakai bahasa Arab. Ya? Iya, betul, hebat. Ada pertanyaan? Gimana? Ini harus bahasa Arab. Berarti kita harus nyiapin keyboard bahasa Arab.
Nomor 2, khobarnya yang mana? Mana kalimat yang tepat? Oke, alhamdulillah setelah saya melihat an-natijatul akhirah, kesimpulan akhir, nilai akhir daripada evaluasi kalian mengerjakan kuisis tentang materi kita, mubtada isyarah dan khobar naat atau berupakan. Alhamdulillah hasilnya 80% itu bisa mengerjakan tentang materi kita hari ini. Tepuk tangan untuk kita semua. Baik, ayuhatullah betul wa talibat. Kita hari ini sudah tiba saatnya di akhir pembelajaran ya. Sebelum saya tutup, saya akan merefleksikan terlebih dahulu materi kita. Nah, tentang mubtada isyarah dan khobar naat atau jarak makan. Saya ingin ada satu orang yang bertanya sebelum saya tutup. Ada yang mau bertanya? Oke. Amar, silakan bertanya. Pak Zorof, tolong jelaskannya. Oke, terima kasih Amar ya. Kata Amar pertanyaannya, saya belum paham tentang mubtada isyarah, perbedaan khobar naat ataupun khobar zorobnya ya. Yang kamu belum paham, khobar naat dan khobar zorobnya. Oke. Kita lihat. Nah, ini yang pertama ada khobar dari naat. Mubtadanya sama isim isyarah ya. Hazal hammamu nazifun. Kamar mandi ini bersih. Ya. Jadi mubtada isyarah itu mubtada yang mengandung isim isyarah. Awal kalimat hazal hammam. Khobarnya dari kata sifat. Nazifun adalah naat daripada hammam. Nazif itu naat, hammamu itu adalah manhus yang disifati. Maka ini adalah kalimat yang mencakup mubtada isyarah dan khobar atas ini. Alhamdulillah kalau semuanya sudah paham, mari kita akhiri pembelajaran kita pada hari ini bersama-sama dengan mengucapkan syukur. Alhamdulillahirabbil alamin. Naqra kafaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ila liqa. Ma'assalamah. Nahtati bilhamdulillah. Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.